Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan saya Muslim Putra Perdana Siregar dengan NIM 12050313283. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktek atau ujian praktek saya yang berjudul penerapan metode Q-Learning untuk menentukan rute tercepat atau jalur efektif seseorang ke rumah sakit. Oke, di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Saya bernama Muslim Putra Perdana Siregar. Di sini saya menjelaskan ujian praktik domain Reinforcement Learning, penerapan metode Q-Learning untuk menentukan rute tercepat atau jalur efektif seseorang ke rumah sakit. Nah, di sini saya berasal dari kelas Granada, semester 6 Usis Kariwau, jurusan Sistem Informasi. Baik, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, RL atau Reinforcement Learning adalah teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan agent belajar dari interaksi dengan lingkungan atau environment dan mendapatkan umpan balik atau feedback sebagai reward atau punishment. Dalam mempelajari lingkungan, agent dapat menemukan jalur yang lebih efektif atau lebih cepat. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan jalur tersebut diterapkan sebuah metode yang namanya RL atau Reinforcement Learning. Salah satu metode yang digunakan yaitu Q-Learning. Nah, pada kasus ini, Q-Learning digunakan untuk mencari jalur yang optimal dan efektif menggunakan pembelajaran secara eksplorasi dan menemukan jalan terbaik dengan eksploitasi agar seseorang atau agen tersebut dapat mencapai tujuan, dalam hal ini rumah sakit, dengan menghindari hambatan seperti pepohonan, lampu merah, buka tutup jalan, atau orang jahat, atau masalah lainnya. Nah, untuk rumusan masalah itu saya mengambil 2 poin. Yang pertama, apakah dengan menggunakan metode Q-Learning, agent mampu mencapai tujuan dengan jalur yang paling singkat? Dan poin kedua, berapa episode yang diperlukan untuk mencapai convergence? Nah, tujuannya dari ini adalah mengetahui agent dapat mencapai tujuan dengan jalur yang paling singkat dan mengetahui jumlah episode yang diperlukan untuk mencapai convergence. Nah, Q-Learning. Apa sih itu Q-Learning? Q-Learning adalah pengembangan RL atau Reinforcement Learning menggunakan key values atau activation values untuk meningkatkan kemampuan agent belajar berulang-ulang atau pembelajaran secara berulang. Nah, Q-Learning ini diambil dari memiliki konsep dasar seperti terinspirasi dari value iteration, contoh action, observasi reward, dan stage selanjutnya, mengambil action dengan Q tertinggi atau max Q. Nah, action dari setiap step dapat dihitung untuk menemukan action terbaik atau best action. Untuk keperluan ini digunakan Q-table. Nah, bagaimana sih cara kerja Q-Learning itu? Di sini ada 4 tahapan. Yang dimana ya, tahapan pertama, inisialisasi current stage dengan mengacak Q-table. Kemudian masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu pilih Q-table yang paling besar dari current stage. Kemudian yang ketiga, lakukan action dan didapatkannya reward. Dan yang keempat, update nilai dari Q-table. Jika telah dapat nilai atau belum dapat, maka tahapannya akan berulang kepada tahapan kedua, yaitu yang dari pilih Q-table yang paling besar dari current stage. Nah, ini dilakukan perulangan hingga mendapatkan goal stage yang paling tinggi. Oke, selanjutnya parameter dan variabel. Nah, untuk parameter dan variabel di sini saya ada 6 parameter, yaitu action, learning rate, gamma, epsilon, Q-table, dan Q-table final. Di sini saya bisa menjelaskannya karena di sini saya mendapatkan atau merunningkannya dari Visual Studio Code yang dimana ditampilkan untuk beberapa parameter. Nah, selanjutnya fungsi pada metode Q-Learning. Nah, di sini saya membuka pada Visual Code itu juga. Di sini ada memiliki beberapa fungsi metode, yaitu def course action, def learning, def check state axis, def print Q-table, dan def plot resource. Nah, kemudian tahapan modeling. Begini tahapan modeling yang saya lakukan pada Visual Code, yang dimana saya melakukan modeling pada file Python yang telah dikirimkan oleh coach sendiri. Nah, untuk di sini saya melakukan pemodelan learning yang ada 4 poin, yaitu agent dan obstacle-nya, goal dan environment-nya, action dan state-nya, serta reward dan termination-nya. Performa model yang dihasilkan atau insight. Nah,
untuk performanya tersendiri atau insight yang dihasilkan itu memiliki episode via step pada figur 1 dan episode via cost juga pada figur pertama. Nah, di sini setelah mendapatkan goal atau reward akan mengalami perubahan yaitu seperti pada gambar figur kedua dan pada figur ketiga. Dan inilah hasil dari obstacle atau agent untuk melewati para obstacle untuk mencapai rewardnya sendiri untuk menuju rumah sakit. Oke, analisis akhir-akhir. Nah, untuk analisisnya sini saya akan mendemokan menggunakan terminal itu implementasi algoritma White Python. Baik, langsung saja. Cara yang pertama itu saya membuka file dulu. Di sini saya menyimpannya di. Nah, untuk caranya itu pada file Python tersebut kita klik kanan di area kosong, kemudian kita buka terminal. Di sini saya langsung menjalankan perintah Python run agent.p. Nah, di sini maka running reformation learning-nya akan otomatis berjalan secara otomatis dan menghitung beberapa step yang dia perlukan atau goal step yang paling maksimum untuk mencapai objektif melewati obstacle yang paling singkat. Atau dengan kata lain, di sini dia sedang belajar berulang kali untuk mendapatkan max reward yang paling tinggi dan yang paling singkat juga. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Baik. Jika sudah, maka otomatis akan keluar gambar seperti ini. Yang dimana sini saya akan menjelaskan ini adalah hasil atau reward yang dihasilkan dari information learning yang telah dia lakukan setelah belajar berulang kali. Dia akan mencapaikan rute atau mendapatkan rute paling singkat untuk mencapai rumah sakit. Nah, pada figur pertama ini adalah episode via step dan episode via cost yang dia lakukan sebelum dia mencapai suatu reward. Setelah dia mencapai suatu reward, maka akan berubah menjadi seperti ini pada figur kedua, episode via step, dan akan makin singkat juga pada figur ketiga yaitu episode via cost-nya. Nah, oke, kembali. Mungkin itu saja untuk demo analisis akhirnya menggunakan terminal. Selanjutnya yaitu tahapan kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri, penerapan metode clean learning dalam kasus ini menunjukkan hasil yang sangat baik dengan agent memilih jalur yang paling singkat. Seperti yang kita lihat tadi. Seperti yang kita lihat tadi, agent tersebut telah belajar berulang kali dan mendapatkan alur yang paling singkat untuk dia tempuh. Nah, berdasarkan gambar plot yang dihasilkan terlihat bahwa dalam 700 episode atau 700 tahapan yang dia lakukan, nilai tiap stepnya itu sudah convergen atau sudah berubah dan setelah tetap setelah mendapatkan reward. Nah, yang terakhir dari sini setelah melakukan convergen, maka model dapat mencapai convergen pada episode 300 yang dimana kesimpulannya adalah sang agent dapat mencapai titik tersingkatnya itu pada episode ke-300. Oke, mungkin itu saja kesimpulan. Dengan berakhirnya kesimpulan dari saya, mungkin berakhir juga ujian praktek saya dalam materi atau domain information learning. Atas kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.